Halo semuanya. Halo. 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 Kembali lagi di PUCast, ruang ngobrol yang membahas isu-isu penting dengan sudut pandang yang segar, tajam, dan mendalam. Kali ini di episode kedua kita ganti host nih. Kenalin, saya Hikmah dari Dirjen Prasarana Strategis. Nah, walaupun hostnya ganti, tapi untuk pematerinya tetap sama nih dari kemarin. Nah, di sini ada Mas Hendra. Halo Mas Hendra. Halo. Ada Mas Hendrawan, Halo. ada Mas Hari, Halo. dan ada Mbak Husnul. Halo. Oke, di episode kedua kali ini kita akan membahas satu topik nih. Judulnya What We Can Do to Make PU Better and Stronger. Nah, di sini kita mau tanya-tanya sama narasumber nih, pendapat-pendapatnya ya. Mungkin sebelum kita membahas apa sih yang harus kita lakukan, kita bahas dulu nih masa lalu, yaitu pencapaian PU yang paling membanggakan. Nah, di sini saya coba dari Mas Hendra ya, bisa menjawab prestasi PU yang membanggakan menurut Mas Hendra, yang kira-kira bisa dulu menginspirasi Mas Hendra buat masuk ke PU. Silakan Mas Hendra. Apa ya? Mungkin ini ya, salah satunya IKN. Kebetulan saya sempat ikut terlibat di proyek IKN, lebih tepatnya di proyek Bendungan Sepaku Semoy. Nah, dari situ kita sebenarnya dapat melihat bahwa proyek itu ke depannya tuh bakal bermanfaat gitu buat masyarakat sekitar dalam penyediaan air baku. Nah, karena kebermanfaatannya yang cukup banyak itulah mungkin, bisa jadi salah satu yang menjadi inspirasi saya untuk, eee, masuk ke dalam PU. Mungkin itu sih. Mantap. Berarti dulu Mas Hendra udah jadi partnernya di PU ya dulu ya? Ya betul, di kontraktor lebih tepatnya, gitu. Oke, di kontraktor. Keren, keren, keren. Terus kita kan udah dengar dari Mas Hendra nih, Mas Hendra terinspirasi dari IKN. Nah, setelah kita lihat prestasi PU di dalam negeri, mungkin kita bisa coba ambil contoh yang bisa kita ambil buat bikin PU ini lebih baik dan lebih kuat. Kita belajar dari luar negeri kali ya. Coba boleh Iya. dari Mas Hari mungkin. Ya, tadi ada banyak negara yang kita bisa ambil contoh ya, dalam pembangunan infrastruktur yang sukses. Salah satunya adalah Jepang ya. Jepang itu memiliki master plan infrastruktur nasional yang berjangka panjang dan tidak mudah berubah meskipun pemerintah berganti. Itu yang harus diperbaiki di negara ini ya. Karena sudah beberapa kali terjadi itu, perubahan program pembangunan itu berubah ketika bergantinya presiden. Nah, di samping itu, infrastruktur di Jepang itu dirancang tahan gempa dan banjir. Mereka sudah planning dari awal, sudah mengantisipasi sebelum infrastrukturnya dibangun, mereka sudah mengkalkulasikan bagaimana agar pembangunan ini dapat mencegah terjadinya, kerusakan ketika terjadi bencana alam, terutama gempa. Karena Jepang itu daerah yang rawan gempa. Negara kita juga sama, daerah yang rawan gempa. Dan sebenarnya lokasi IKN itu, saya setuju di Kalimantan, karena Kalimantan itu daerah yang paling pasif dalam aktivitas tektonik di Indonesia. Ya. Jadi itu sangat cocok dipindahkan ke Kalimantan. Tapi di daerah lain masih banyak PR dalam hal ini ya. Itu yang harus kita sebagai orang PU, bagian dari PU untuk tetap, pertimbangkan. Karena ini ya menyangkut
nyawa banyak orang. Betul, Nah, betul. Betul, betul. jadi ini cukup di Jepang saja karena Jepang itu banyak yang kita bisa ambil contoh dari Jepang. Meskipun mereka pernah menjajah negara kita, tapi mereka bisa bangkit setelah kalah perang. Nah, itu yang kita harus contohi dari mereka. Ya itu saja. Oke. Ini cocok ya Mas ya, kalau Iya. diimplementasikan dari negara Jepang ke Sulawesi ya nggak Mas? Kan Ya. sering banget kita gempa ya. Iya, gitu. Oh iya kah, Sulawesi Mas? itu salah satu. Iya Iya betul. benar tuh. Ya. Coba Mbak Iqbal nanti sama Mas Hendra kapan-kapan main ke Palu. Iya, Ya. Gitu. Boleh, boleh. Ya. Selain dari negara Jepang, ada lagi nggak Mas hari dari yang kita bisa ambil gitu pelajarannya dari negara lain? Oh, kalau cari negara tetangga aja ya. Salah satunya Singapura. Singapura itu menggunakan Building Information Modeling untuk merancang, memantau, dan mengelola proyek infrastruktur secara digital. Jadi peran digitalisasi itu mereka sudah adopsi secara penuh. Dan di negara kita itu masih butuh pembenahan dalam digitalisasi ini. Karena masih banyak orang-orang yang sistem-sistem yang belum optimal, terutama dalam sistem informasi yang digunakan di Kementerian PU. Menurut saya masih kurang optimal. Jadi Kementerian PU membutuhkan lebih banyak lagi orang yang berlatar belakang IT. Benar-benar sih Itu Mas. saja. Iya. Cocoknya kita nih ini nggak sih guys, coba nanti ambil kesempatan tugas belajar kali ya kita nih rame-rame ke luar negeri gitu kan, kita Iya. belajar dari Amin, negara-negara amin, yang amin. keren itu. Nanti kita bisa terapin ke PU biar ke depannya tuh PU lebih baik dan lebih kuat gitu sih. Iya. Iya, betul. Kalau pertanyaan selanjutnya, ini setelah kita belajar dari luar negeri ya, kan kita harus menyusun langkah-langkah tentunya. Seperti langkah apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat PU lebih efektif, inovatif, mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam memberikan layanan infrastruktur publik yang lebih berkualitas di negara. Kali ini coba saya berikan kesempatan ke Mbak Husnul untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Mbak Husnul. Jadi menurut saya langkah strategis yang bisa dilakukan untuk membuat PU lebih efektif, inovatif, dan memberikan layanan infrastruktur publik yang lebih berkualitas. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Jadi walaupun berkembang apapun teknologi di dunia saat ini, kalau SDM kita tidak siap, ya percuma saja. Jadi Betul, Mbak. hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kualitas SDM kita, terutama di SDM konstruksi itu sendiri. Kemudian ini sebenarnya bagian dari salah satu dari tugas kami di Balai Jasa Konstruksi sebagai pembinaan tenaga kerja konstruksi. Kemudian selanjutnya meningkatkan dan menerapkan teknologi dan inovasi. Seperti yang tadi dibahas sama Mas Heri, untuk di Jepang penggunaan BIM itu sudah sangat sangat masif ya Mas. Jadi sebenarnya kita di Indonesia sekarang sudah sedikit sudah mulai menerapkan BIM dalam pelaksanaan konstruksi. Tapi kembali lagi belum maksimal, baru beberapa proyek yang menggunakan metode BIM. Nah, sekedar info teman-teman, BIM itu pemodelan sampai 10 dimensi. Jadi sampai pengoperasi bangunan itu sudah diatur dalam aplikasi tersebut. Jadi memang kalau SDM kita siap untuk ikut dengan perkembangan teknologi itu sudah sangat luar biasa. Kemudian selanjutnya meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur kita untuk memastikan bahwa proyek
yang kita rencanakan harus selesai tepat waktu, tepat biaya, dan tepat kualitasnya serta sasarannya. Jadi apa yang kita bangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita di Indonesia. Tidak ada lagi namanya infrastruktur yang dibangun percuma yang ujung-ujungnya mangkrak. Jadi sebisa mungkin kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Kemudian meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur publik untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kemudian meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dunia konstruksi adalah salah satu hal yang menjadi lahan yang sangat ini ya untuk para koruptor, dan sudah terkenal lah di dunia konstruksi bahwa banyak terjadi hal-hal yang seperti itu. Nah, sebisa mungkin kita bersama-sama merangi hal tersebut untuk mencapai infrastruktur yang maju dan berkembang. Kemudian yang terakhir menurut saya, meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder termasuk pemerintah daerah, swasta, maupun semua masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Mungkin itu teman-teman. Oke, bagus sekali. Kayak Mbak Husnul udah menjiwai banget gitu jakungnya ya kayaknya ini. Harus Udah. itu pembina jasa konstruksi ini. Mantap lah ini. Mantap. Setuju sih Mbak, masalah BIM tuh kayaknya kalau misalnya yang di Indonesia udah nerapin di mana-mana tuh kayaknya konstruksi itu jadi cepat ya, seperti yang dijelasin sama Mbak Husnul tadi. Terus teman-teman ada yang mau nanggapin mungkin? Ya, di Apa langsung? IKN itu BIM Iya. itu baru masih sampai tahap 5D sih. Jadi memang langkah berikutnya memang masih perlu banyak belajar gitu ke negara-negara Benar. lain terhadap pengaplikasian sampai dengan 10D-nya gitu. Kalau dilihat dari kelanjutan dari BIM itu sebenarnya bermanfaat banget gitu buat ke proyek gitu pengaplikasiannya. Jadi tahu dari segala gambar, desain, cost, hingga sampai ke maintenance kalau nggak salah. Iya, Mungkin seperti sampai itu. informasi aset dan fasilitas bangunan itu sudah ada include Iya. dalam BIM. Betul. Jadi sekedar Oke. informasi juga, sebelum Gimana, Mbak? IKN dibangun, ya sekedar informasi, sebelum IKN dibangun, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi itu melakukan sertifikasi dan pembimbingan untuk spesialis BIM. Jadi memang disiapkan kalau nggak salah 2000-an tenaga kerja konstruksi yang siap dan ahli BIM sebelum pengerjaan IKN. Jadi yang lulusan-lulusannya inilah sertifikat yang sudah tersertifikasi yang dikirim ke IKN untuk salah satunya jadi tenaga konstruksi di sana. Itu. Mungkin kedepannya bisa ditambah lagi kali ya Mbak yang terkait sertifikasi itu ya, biar semakin banyak tenaga-tenaga ahli yang bisa BIM. Oke, langkah-langkahnya udah sangat jelas banget nih dari Mbak Husnul, sudah sangat menjiwai. Kalau kita setelah membahas langkah tuh kayaknya bagusnya kita menghayal dikit guys. Kita bayangin kira-kira ke depan tuh 10 tahun ke depan tuh kira-kira PU tuh bakal kayak gimana sih? Atau dulu kan kita nggak pernah kepikiran tuh bakal ada IKN di Indonesia, di Kalimantan pula. Nah, kira-kira apa sih ke depannya yang bisa kita hayalin gitu? Mungkin Mas Hendrawan bisa bantu kita berhayal kali ya. Oke. Ini kalau soal menghayal saya paling suka banget Mbak Wah. Rumah dan teman-teman. Karena bermimpi itu kan gratis ya guys. Benar Betul. nggak sih? Mimpi Betul. gratis. Keinginan saya sih 10 tahun ke depan Kementerian PU dan Indonesia ini
sebenarnya berkesinambung lah dari teman-teman tadi diskusikan. Saya inginnya tuh infrastrukturnya yang pertama merata, yang kedua infrastrukturnya maju, dan yang ketiga paling penting infrastrukturnya berkelanjutan. Benar nggak Mbak Husnul? Tadi Mbak Husnul juga udah highlight tentang apa namanya, jangan cuma dibangun habis itu tidak dipakai gitu kan, sayang gitu kan. Yang pastinya inginnya berkelanjutan di negara ini. Nah, dari poin ini yang saya harapin jalan, jembatan, bendung, dan perumahan rakyat mungkin bisa dibangun dengan standar yang internasional, teman-teman. Jadi biar berkelanjutan dan tidak terbuang sia-sia. Yang kedua, saya pengen banget punya Indonesia ini, PU ini khususnya bangun infrastruktur hijau lah. Bahan-bahannya, materialnya itu yang ramah lingkungan. Kalau di luar negeri aja bisa, masa kita nggak bisa gitu bikin kayak gitu. Betul. Gitu sih. Sama sistem penyerap bisa juga infrastruktur hijau itu berupa penyerapan air hujan, sistem penyerapan air hujan dan efisiensi energi sih nantinya, gitu kan. Dan juga karena saya di IT, saya sebagai peranata komputer, saya juga punya banget bisa menghayal gitu kan. Saya menghayalnya itu PU itu jadi first digital government. Jadi Keren tuh PU Mas. itu punya Jadi layanan contoh ya. yang berbasis semuanya tuh pengennya berbasis digital dan real time gitu, Mbak. Jadi segala ini kita kan bukan cuma ngurusin tentang infrastruktur doang ya kan, bukan cuma ngurusin bangunan, jalan, beton dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai pelayan masyarakat juga, saya tuh pengen punya layanan yang berbasis digital berupa pengaduan, perencanaan, monitoring proyek nantinya, dan hingga keterbukaan data. Nah, termasuk juga yang tadi teman-teman udah bahas tentang BIM, itu kita harapin 10 tahun ke depan itu akan menjadi kenyataan. Jangan lupa juga kita harus punya IoT. Jangan sampai nanti ketika ada banjir, kita tidak bisa mencegah. Kan biasanya banjir itu kan bisa dicegah ya, Mbak. Misalkan Iya benar. debit air di tanah pun bisa terlihat, air bakunya melebihi itu bisa terlihat sih apakah banjir akan datang atau tidak gitu kan. Ya, itu tuh IoT itu bisa sebagai standar dalam perencanaan dan pengawasan, teman-teman. Dan yang terakhir yang paling penting, pengen banget PU ini punya dashboard publik yang transparan gitu. Semuanya bisa ngelihat kita semua pelayanan itu dari pajak masyarakat gitu kan. Dan harapannya juga masyarakat perlu tahu uangnya yang dialirkan ke pajak itu kemana aja. Masyarakat juga bisa memantau proyek, anggaran, dan kualitas pekerjaan yang ada di PU. Itu sih Mbak, harapan saya dan khayalan saya untuk 10 tahun ke depan. Mantap Mas Hendrawan. Mungkin ada Kayaknya masukan dari teman-teman nih. Kira-kira keren khayalannya banget apa nih. nih? Mungkin boleh ada tambahan dari saya. Boleh Mas Hari. Ya, tadi di negara kita ini mungkin sudah tidak asing ada proyek-proyek yang terbengkalai ya, sudah jadi tapi tidak dipakai. Jadi ke depannya Kementerian PU bisa mengalihfungsikan infrastruktur yang tidak terpakai ini. Misalnya saya lihat potensinya sih, Bandara Kertajati, ya sudah berpotensi itu. Jadi kita ambil contoh lah di Turki, ketika Turki membangun bandara barunya di Istanbul, bandara lamanya itu tidak langsung apa istilahnya itu ya, terbengkalai, tidak membiarkan bandara lamanya terbengkalai. Mereka menggunakan terminal bandara lamanya itu sebagai rumah sakit ketika Covid, ya. Dan sekarang runway-nya itu sudah mulai dibangun, beberapa bangunan ya, untuk pemukiman kalau nggak salah. Dan
dulu di Indonesia juga pernah seperti itu. Ketika Bandara Soekarno-Hatta dibangun, Bandara Kemayoran itu runway-nya diubah jadi Jalan Benjamin Sueb. Namun, itu tidak seluruh bandaranya itu tidak dialihfungsikan. Salah satunya terminalnya itu masih terbengkalai sampai sekarang. Jadi itu yang mesti kita harus, kerjakan lagi. Lebih banyak lagi yang harus dialihfungsikan daripada terbengkalai seperti itu. Ya, Benar Jadi benar kan benar. Bandara Kemayoran udah jadi PRJ, Mas. iya. Jadi kita punya tanggung jawab besar nih buat memastikan apa yang udah kita bangun tuh terpakai, karena itu kan pakai Iya, duit negara, duit rakyat. Rakyat udah capek-capek kerja, bayar gitu, terus bayar pajak, tapi nggak kepakai bangunannya kan sayang gitu sih kalau iya. menurutku. Eh, terus abis itu kita boleh dong minta kesimpulan mungkin dari Mas Hendra kali ya. Sedikit aja Mas Hendra. Kesimpulannya apa nih? Kita bisa bikin PU lebih kuat dengan cara apa? Gitu sih Mas. Mmm, mungkin ini sih, lebih ke kerja sama tim dan berani maju. Mungkin itu sih kata-katanya. Berani maju dan mau belajar. Jangan lupa guys, Iya, kita harus tetap selalu belajar biar PU makin baik dan lebih kuat. Dan Oke, jangan lupa mungkin dan jangan lupa implementasi wawasan kebangsaan dan bela negara. Oke, betul. siap, Mas. Nyambung dari episode 1 guys. Ya, itu penting. Itu betul. memang sudah jadi dasar untuk Ayo kita ASN. manfaatkan karya siswa, guys. Betul, belajar Ya. yang jauh. Oke, mungkin podcast untuk hari ini cukup itu aja. Kita jumpa lagi di podcast PUCast di episode ketiga besok. Dah. Dah. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih.